Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dimanapun Anda berada. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses bisnis untuk melengkapi ujian akhir semester Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, kelas 17B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa, serta dapat menyelesaikan suatu masalah. Untuk profil bisnis saya mulai dari nama. Untuk nama adalah pengiriman barang atau paket, logistik express delivery service. Untuk goalnya, tujuannya adalah menghadirkan layanan pengiriman dengan mudah, cepat, dengan ongkos kirim flat dan ekonomis. Baik, untuk selanjutnya adalah trigger. Trigger ini yang mendorong proses bisnis itu karena tumbuh pesatnya UKM dan online shop yang ada sekarang. Dan selanjutnya pelaku, entitas. Pelaku di sini ada user, yaitu penjual, UKM itu sendiri, dan masyarakat umum. Yang kedua, customer service. Yang ketiga, warehouse. Yang keempat, shipper atau kurir. Yang kelima, customer atau tujuan akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram proses bisnis jasa pengiriman paket kulo yang sudah saya buat. Untuk yang pertama adalah proses bisnis ini ada 6 entitas atau ada 6 kolom, yaitu user, customer service, database system, warehouse atau gudang, shipper atau kurir, dan terakhir customer, tujuan terakhir. Nah, di sini proses bisnis yang saya buat di sini dari user ada 2 pilihan yang akan dipakai, yaitu user bisa langsung datang ke agen atau subagen terdekat. Terus yang kedua, user bisa mengirimkan paketnya memakai aplikasi online yang bisa di-download di smartphone. Selanjutnya, mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan cara manual datang langsung ke customer service yang terdekat, ke subagen yang terdekat. Yaitu user datang langsung antar paket ke kantor agen terdekat untuk mengirimkan paket atau barangnya dengan beberapa step, yaitu datang ke agen dan menemui customer service. Nah, di sini user disuruh untuk mengisi alamat lengkap dan data di formulir. Selanjutnya, customer service memeriksa barang dan berat barang, dan juga mengecek kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. Jika kelengkapan dan kesesuaian persyaratan tidak sesuai, maka akan ditolak dan dikembalikan kepada user. Dan jika sesuai, maka akan dilanjutkan untuk input semua data mengenai barang tersebut, yaitu nama pengirim, nomor HP, alamat tujuan, isi barang, berat barang,
jenis layanan yang dipilih, dan lain-lain. Dan akan disimpan di database. Selanjutnya, setelah selesai diinput, barang tersebut akan dikirim ke warehouse, gudang. Sebelum dikirim ke gudang, maka akan masuk di bagian incoming dan akan dicek ulang paket tersebut secara manual. Selanjutnya diinput di komputer, disortir sesuai dengan label data elektroniknya. Dan data tersebut disimpan di storage komputer tersebut. Selanjutnya, setelah disortir, setelah di-scan, maka barang tersebut terpilah-pilah sesuai dengan alamat terdekat ataupun alamat yang terjauh. Jika alamat yang dekat, maka akan ditujukan ke kurir yang di area tersebut. Kalau misalkan barang tersebut jauh, maka barang tersebut diantar oleh kurir via jalur darat ataupun via udara. Selanjutnya, setelah barang dikirim, maka customer akan mendapatkan barang tersebut sesuai dengan apa yang dia pesan. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu pengiriman paket menggunakan aplikasi online. Nah, di sini user sebelum menggunakan aplikasi online, maka user akan mendownload atau mengunduh software tersebut di Play Store yang ada di smartphone user tersebut. Selanjutnya, user akan menginput data paket barang. Contohnya dimensi paket, alamat tujuan, jenis paket yang dipilih, dan spesifikasi barang apa yang dia akan kirim, dan juga jadwal pickup, jam berapa kurir tersebut akan datang untuk mengambil barang paket tersebut. Terus selanjutnya setelah user mengisi data tersebut, maka akan diverifikasi di database system. Nah, di database system ini akan dilakukan verifikasi mengenai data, validnya data, dan juga nomor ID KTP. Soalnya untuk pemakaian aplikasi ini, kalau untuk user yang pertama yang dilakukan adalah register. Maka dari itu fungsi database ini adalah mengecek data, nomor ID KTP, menginput data, dan juga register otomatis, dan juga akan membaca GPS location, lokasi user dan lokasi kurir yang terdekat dari user. Dan juga fungsi database ini adalah menjadwalkan pickup schedule sesuai dengan user mau ataupun database. Setelah itu database mengirimkan informasi data tersebut
ke kurir. Kurir menerima order dan mengkonfirmasi informasi yang dapat dari database tersebut melalui smartphone. Selanjutnya, setelah kurir mendapatkan order, maka kurir datang ke alamat pengirim atau user dengan panduan GPS, dan user dengan otomatis mengetahui juga profil kurir dari notifikasi di aplikasi. Selanjutnya, kurir mengambil barang tersebut, mem-pick up barang tersebut, dan membawanya ke gudang di area incoming untuk dilakukan pengecekan barang. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan barang, maka akan dilakukan sortir sesuai label elektroniknya. Sama seperti cara yang pertama, yaitu dengan manual. Setelah disortir sesuai label elektroniknya dan disimpan data manifestnya, maka akan dikirim sesuai dengan alamat tujuan. Jika alamat tujuan satu kota, jika alamat tujuannya itu satu kota dengan kurir tersebut, maka barang tersebut akan dikembalikan ke kurir yang sama untuk langsung dikirim ke alamat tujuan. Jadi misalkan usernya itu tinggal di daerah Bandung dan juga tujuan alamat yang dituju itu area Bandung, maka kurir yang membawa barang tersebut tadi mengambil barang, mengecek ke warehouse, ke gudang, selanjutnya dibawa lagi oleh kurir tersebut untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Maka di sini bisa lebih cepat untuk pengiriman barangnya. Selanjutnya, jika alamat tujuan di luar kota ataupun luar pulau ataupun luar negeri, maka barang tersebut dikirim menggunakan ekspedisi yang lain, mobil ataupun pesawat. Selanjutnya, customer menerima paket tersebut dan kurir memverifikasi keberhasilan pengiriman paket tersebut, dan juga akan memasukkan data lagi untuk nama penerima paket tersebut. Dan untuk informasi tersebut dari kurir kembali ke user, maka user akan mendapatkan notifikasi di aplikasinya secara otomatis dari database system. Nah, di sini cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi